Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang zakat mal. Ya, kemarin kita udah belajar tentang zakat fitrah, sekarang kita belajar tentang zakat mal. Ini penting sekali. Zakat mal adalah kita akan mengeluarkan ya dari sebagian dengan ukuran tertentu ketika kita mempunyai harta benda ya. Baik itu harta benda mungkin kekayaannya dari pertanian ya, ada pertambangan atau gaji atau apa aja, atau harta simpanan. Nah, ada ketentuan untuk mengeluarkan zakat mal. Ingin tahu lebih jelas, lebih detail apa itu zakat mal, syarat ruknya bagaimana, berapa ukuran yang kita mengeluarkan zakat mal? Untuk lebih jelasnya, ikutin terus di channel Teacher Jaja. Zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal menurut bahasa berasal dari kata takziyah ya, yang artinya mensucikan harta benda ya. Harta kita pingin suci, bersih, maka perlu di zakat mal. Sedangkan menurut istilah, zakat mal ini adalah kadar harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, syarat-syaratnya bagaimana? Ikutin terus. Hukum zakat mal. Jadi zakat mal ini, mengeluarkan zakat mal ini hukumnya adalah wajib ya bagi orang Islam ya yang sudah memenuhi syarat, dan tujuannya adalah zakat mal adalah untuk membersihkan diri dari harta benda yang dimilikinya ya. Dalam Al-Quran dijelaskan ya, surat At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha. Syarat zakat mal itu ada 5 ya. Yang pertama adalah Islam. Jadi mengeluarkan zakat mal ini adalah bagi orang Islam. Syaratnya harus Islam ya, beragama Islam ya. Yang kedua merdeka. Merdeka artinya tidak ada tekanan atau sudah tidak menjadi budak ya, atau sudah tidak, kalau dulu ada tawanan kan, zaman Nabi itu dulu ada tawanan. Jadi orang kalah perang sama orang Islam itu jadikan budak. Nah, itu udah dimerdekakan. Jadi sudah seperti manusia sempurna seperti kita ini. Sudah tidak ada sistem perbudakan lagi ya. Merdeka ya. Yang ketiga adalah milik orang yang sempurna ya, milkul tam. Jadi harta bendanya, penghasilannya memang dia atas jerih payahnya dia ya, bukan orang lain ya. Ini penting ya. Yang keempat adalah cukup senisab atau batas jumlah minimal ya. Nanti ada batasnya berapa harta yang wajib dizakati, terutama zakat mal ya, ada nisabnya, ada kadarnya ya. Kemudian yang kelima adalah haul, cukup haul artinya waktunya. Waktu zakat mal adalah dihitung adalah 1 tahun atau 16 bulan. Kalau udah 16 1 tahun atau 12 bulan, maaf ya. Jadi 1 tahun baru dikeluarkan zakat mal. Begitu nak ya. Selanjutnya adalah rukun zakat mal. Zakat mal, rukun artinya sesuatu dikerjakan dalam pekerjaan itu. Jadi yang pertama ketika kita mengeluarkan zakat mal, yang pertama adalah niat zakat dulu ya. Jadi sudah 1 haul, sudah 1 tahun, sudah nisab, sudah kadarnya sudah cukup ya. Itu maka ketika kita mengeluarkan zakat mal, pertama niat. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Saya niat zakat mal karena Allah Ta'ala dikeluarin ya, begitu. Bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mengeluarkan zakat mal karena Allah
ta'ala, dikeluarkan. Nawaitu an ukhriju zakatul mal lillahi ta'ala, boleh. Pertama niat dulu ya. Yang kedua, orang yang berzakat, artinya kita itu memang orang yang mengeluarkan zakat ya, bukan orang siapa-siapa ya. Kita itu adalah memang niatnya zakat, kita memang orang berzakat kan begitu, yang mengeluarkan zakat malnya ya. Ada orang yang mengeluarkan zakat, satu. Yang kedua, yang ketiga adalah orang yang menerima zakat. Ketika ada zakat mal, ada orang yang mau menerima zakat atau mustahiqul zakat ya. Kemudian yang keempat adalah harta benda yang dizakati, ada barangnya, ada hartanya ya. Jadi tidak udah keluar zakatnya tapi nggak ada barangnya ya. Jadi ada 4 serta maniat zakat. Yang kedua ada orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga ada orang yang menerima zakat. Yang keempat adalah barang ya, ada barang yang dikeluarin zakatnya ya. Contohnya ketika kita mungkin ya menyimpan harta benda ya, contohnya emas, nah ya, atau penghasilan yang lain melebihi ya, melebihi zakatnya, melebihi nisabnya, sudah 1 haul, sudah nisab, ngeluarin dia ada barangnya ya. Begitu nak ya. Selanjutnya adalah tentang zakat mal ini, ada orang-orang yang berhak menerima zakatnya ya. Sebelum kita jelaskan orang-orangnya siapa aja, ini sudah diatur di dalam surat At-Taubah atau tertera surat At-Taubah ayat yang 60, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang yang fakir ya, orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, mu'alaf yang dibujuk batinnya untuk kemerdekaan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui dan lagi Maha bijaksana. Quran surat ke-9 atau surat At-Taubah ayat 90. Jadi dalil landasan perintah dari Al-Quran tentang zakat mal tersirat dan tersurat di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Orang-orang yang berhak menerima zakat mal ya, itu ada 7 ya anak-anak. Yang pertama adalah orang fakir ya. Fakir itu adalah orang yang amat sangat sengsara hidupnya ya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Ini sudah nggak bisa bekerja, sudah punya harta ya untuk mencukupi kehidupannya, itu fakir. Itu boleh dikasihkan zakat mal ya, boleh zakat fitrah juga boleh, zakat mal juga boleh. Kemudian yang kedua adalah orang yang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan ya. Dia kerja tapi kurang untuk memenuhi kebutuhannya ya. Yang ketiga adalah amil zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Itu namanya amil zakat, orang yang memberikan zakat dan untuk membagikan zakat itu kepada masyarakat atau orang mustahiqul zakat atau orang yang menerima zakat. Yang keempat adalah mu'alaf ya, yaitu orang yang baru saja masuk Islam, yang imannya masih lemah. Nah, ya, ini dan orang kafir yang ada harapan masuk Islam. Ya, ini penting, itu namanya mu'alaf. Jadi kalau tetangga kita ada yang baru masuk Islam ya, itu perlu diberi, atau dia masih kafir, belum beragama Islam tapi ada kecenderungan dia mau masuk Islam, itu boleh dikasih ya. Yang kelima adalah budak ya, tadi disampaikan ya, yaitu hamba sahaya untuk mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan atau orang-orang kafir. Jadi ketika ada orang tawanan ya oleh orang kafir kemudian mau dilepaskan atau baru dilepaskan ya, itu masih budak, boleh dikasih ya, itu hamba sahaya ya. Kemudian sekarang jarang sekali hamba sahaya di Indonesia, kayaknya malah udah nggak ada sistem perbudakan ya.
Kemudian yang keenam adalah gharim, yaitu gharim itu adalah orang yang banyak berhutang ya untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Jadi orang banyak hutang, mungkin bisnis, usaha, bekerja, tapi mungkin pas bangkrut ya, kemudian pas tidak bagus, kemudian dia menghutang uang baik ke bank atau perseorangan sehingga dia terbebani dalam hidupnya ya. Tapi hutangnya itu untuk hal yang baik, mungkin bisa juga untuk kebutuhan keluarga ya, bukan untuk hal-hal yang maksiat ya, yang negatif. Itu juga berhak menerima zakat. Yang keenam, yang terakhir adalah sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah untuk keperluan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Di antaranya adalah musafir ya, musafirin, orang yang musafirin ada yang berpendapat bahwa sabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan madrasah ya, rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi ini sabilillah juga ini termasuk juga mending ada orang sedang menuntut ilmu ya, mungkin perjalanan, nah itu musafir itu juga masuk fisabilillah. Ini juga wajib menerima zakat mal ya. Jadi sabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Bisa juga ustadz ya, mungkin di kampung kita sedang pengajar TPQ atau sekolah, yang intinya berjuang di jalan Allah, mendirikan syariat menguatkan syariat Allah ya. Ini juga berwajiban menerima zakat mal.